Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. 2, menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. 3, mengidentifikasi kombinasi garis bidang dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Yang pertama, ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Ya, selanjutnya anak-anak, Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Oke, untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Oke, rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Nah, di situ ada pertanyaan ya dari surat untuk Dayu. Yang pertama, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Ya, peristiwa warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Selanjutnya, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, terjadi pada tanggal 2 Agustus 2007 di Bali ya. Mengapa selanjutnya bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Ya, mengumpulkan pakaian dan makanan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, warga mengungsi karena Gunung Agung mulai waspada. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, Komang sepupunya Dayu. Tulislah hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Oke, pada tanggal 2 Agustus 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai status waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Ya, selanjutnya anak-anak, ini adalah cara membantu teman yang terkena bencana alam. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bisa menyumbangkan makanan atau pakaian. 2, memberi motivasi agar teman tidak berputus asa. 3, ikut menghibur korban bencana alam. 4, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar. 5, mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami banyak kesulitan. Amati gambar di bawah ini, kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Oke, ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah. Ada es pisang, cendol, dawet, topi, baju kaos, topi pantai, bakso, sup ayam. Yang terakhir kipas angin dan kipas bambu.
Kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca. Lengkapi tabel di bawah ini dengan benda makanan minuman yang sesuai cuacanya. Nah, misalnya yang pertama kipas bambu kelengkapan cuaca panas, ada payung kelengkapan cuaca hujan. Nah, ini contoh-contohnya saat cuaca panas. Ada kipas bambu, kipas angin, topi, pantai, es pisang hijau, es cendol, jus buah, es kelapa muda, topi, sampai baju kaos. Anak-anak bisa menulisnya di buku paketnya masing-masing. Selanjutnya anak-anak, Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu, Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, apakah kita sudah sampai, Ayah? Ayah menjawabnya dengan sabar, kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba. Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Oke, sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca? Informasi apa saja yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Oke, misalnya beberapa informasi tentang cuaca. Yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Yang kedua, biasanya saja hari cerah namun sebaiknya besok hujan. 3. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang atau udara panas. 4. Saat cuaca berawan, matahari tertutup awan. 5. Saat cuaca mendung, langit kelabu karena hujan akan turun. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Yang nomor 1, tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ya. Ibu membawa satu loyang kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian di dalam bus. Dayu makan satu potong kue. Ayah pun makan satu potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Ya, jadi tadi ada satu loyang kue kecil kue bolu. Lalu dipotong menjadi 4 bagian. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. 2. Dayu membawa bekal satu batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat, ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Berarti penyebutnya berapa? Iya, 1 bagian utuh tadi dipotong menjadi 10 potong coklat. Berarti penyebutnya 10. Dan pembilangnya ada 3 dan 2. Berarti 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Di sini penyebutnya sama, jadi kalau dijumlahkan berarti penyebutnya tetap. Yang berbeda cuma pembilangnya. Yang dijumlahkan pembilangnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Ya, 1/5 ditambah 2/5. 1 ditambah 2, 3. Jadi 3/5. Tulislah hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Mulai dari A, B, C, D, E sampai F, G, H, I. Anak-anak, coba di rumah dikerjakan. Tadi Pak Hamim sudah menjelaskan jika penyebutnya sama, jadi nanti yang di akhir penyebutnya akan tetap. Yang dijumlahkan cuma pembilangnya. Yang pembilangnya itu yang mana? Yang atas sendiri ya. Kalau yang A berarti 1 ditambah 1. Sampai yang I ya. 2 ditambah 1 ditambah 3 berapa? Coba nanti anak-anak dihitung di rumah. Ditulis di buku paketnya masing-masing.
Selanjutnya, Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membuat saudara di Bali. Mereka akan membuat poster isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk kita bantu mereka membuat poster berhiasan menarik berupa garis, bidang, atau warna-warna. Alat-alat yang dibutuhkan: kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol atau krayon. Selanjutnya langkah-langkah membuat poster. Buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Lalu tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Padukan pola dengan bentuk dan bidang-bidang datar. 5. Berilah warna untuk pola garismu. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan, informasikan juga tempat mengumpulkan barang-barangnya. Poster kalian akan makin indah dan menarik. Contohnya seperti ini, berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Kumpulkan di kelas 3, pakaian layak, pakaian peralatan sekolah, buku-buku selimut, uang. Bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu. Di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai menuliskan pentingnya sikap bersatu. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca. 3. Menjelaskan kombinasi gerak tolakan dan berpindah dalam aktivitas senam lantai. Selanjutnya, anak-anak Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu itu? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan membawa papeda untuk kalian. Papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Nah, ada nomor 1 sampai 10, asal daerahnya mana saja. Tanaman yang subur tumbuh apa saja. Misalnya dari Papua pohon sagu sampai yang terakhir ada di Kalimantan Barat yaitu tanaman rotan. Kalau di Jawa ada tebu, ada jati. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah cara makan bersama dengan teman-teman masing-masing, membawa makanan khas daerahnya, lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Hari makan bersama pun tiba. Setiap hari anak sudah membawa makanan khas daerahnya, itu membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali, Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran, makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Oke, di Lembang 10 Agustus 2017.
Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja, beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Ya, hujan yang tak kunjung berhenti bukan? Tahukah kamu dari mana asalnya hujan dan kemana perginya air hujan? Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, bagaimana hujan turun? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Ada 1, 2, dan 3. Isilah kotak dengan nomor urut gambar yang tepat. Oke, urutannya ya seperti ini. Hasilnya akan menunjukkan bagaimana hujan turun. Tulislah proses terjadinya hujan, gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Misalnya, panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar, lalu butiran-butiran air akan jatuh dan terjadilah hujan. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Saat hujan, biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian, bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Meloncat itu anak-anak menggunakan 2 kaki ya sebagai tumpuannya. Ayo kita tirukan gerak kelinci meloncat. 1, berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang, lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekukan lutut. 3, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan ke depan ya. Lalu bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu berdiri sempurna. Oke, selanjutnya tugas di rumah. Tuliskan pertanyaan yang mengandung kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak bisa mencarinya di surat kabar atau berita di internet ya. Menuliskan pertanyaan. Lalu yang kedua, buatlah sebuah poster bertema hujan dengan kreativitasmu. Kerjakanlah pada buku tulis kalian masing-masing.